Naon bedana pilkada jeung pilkabe nya gitu kan. Dikeluarkan. Gimana Tad? Apa bedanya Tad? Pilkada sama pilkabe Tad? Kalau pilkada ya kalau jadi lupa. Nah, kalau PKB Pilkabe kalau lupa jadi. Taya bahan salempang mang hariwang tuduh jalan nyata keur padoman lempang keur nu tumut kadawuh nu dipikudu keur nu ingkar dipola nu dipiulah Quranul Karim Quranul Azim Quran iman hudalana Quran yanwir silotona kama samsian wir ardo Quran yahdi hayatana Quran babu rahmatana Quran yahdi hayatana Quran babu rahmatana si Quran Islam iman ihsan Islam iman ihsan ageman tunggal taya liana tekad kuat taya ringrotna lempang lempeng taya nyimpangna. Asik. Lagu mana itu teh? Lagu judulna Al Iman. Al Iman. Lagu Kawi Sunda Islami. Oh asli. Asli. Ciptaan siapa? Ciptaan Mang Koko katakan teh. Oh. Seniman nu nyiptakeun kacapi kawi anjeunna oge pencipta lagu. Pencipta lagu. Nah, ada lagu-lagu di akhir-akhir dia sebelum meninggal sakacan ngantunkeun ngadamelan lagu-lagu anu bertemakan Islami. Lagu Kawi Sunda Islami. Asli mana? Orang mana? Aslina orang Tasik. Oh Tasik. Sama tuh ya jeung Kang Dery. Jeung Abi. Lemurna Pak deket. Jauh. Sisi pantai sama pantai, jauh. Ya, jauh di kota. kota. Jauh. Ya. Insyaallah. Tapi masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Kasundaan Jawa Barat. Ya, lagunya tuh asal di Jawa Barat. Aslinya ya? Jawa Barat. Asal di Jawa Barat gitu. Asli di Jawa Barat. Iya bener. Ya saya tuh ngomongin Jawa Barat tuh semalam kan ada debatnya, debat. Pilkada. Cagup. Wow, cagup Cawagup. Ada empat pasang. Empat pasang juga sendalnya empat pasang. Empat sendal. Tapi ya gitu. Aduh nonton Nu terakhir henteu. Oh, nu terakhir henteu. Tapi udah asa mending tong nonton lah. Nonton lieur. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya teh nuju rame ngobrol masalah naon pilkada teh. Pilkada Ustaz. Pilkada. Kan iya ada baru tadi malam Ustaz pilkada tuh kayak rame gitu di Jawa Barat tuh. Aduh. Hegemoninya tuh berasa mau punya pemimpin baru Jawa Barat. Pemimpin barunya. Muka lama tapi nya. Betul kan. Kayak muka lama kan anu baru oge nya. Baru. Soalnya ini dari bupati sekarang jadi gubernur gitu. Aya artis dia nama. Aya artis. Oh, ya artisnya. Wakil berarti wakil. Itu pilkada rame tadi di beberapa wilayah juga rame di Jawa Tengah panas tuh ya. Dua pasangan di Jawa Barat nggak terlalu panas sih Jawa Barat, cuman ya ketegangan ada lah. Jakarta yang paling heboh ya. Paling heboh Zat. Karena orang Jawa Barat tuh nyalon Jakartanya. Nah itu bener. Anu baheula mimpin di Jawa Barat. Anu baheula mimpin di Jawa Barat, naturalisasi ke Jakarta. Nah kan gitu tadi sebetulnya mah yang dicari
calon pemimpin atau jadi gubernur teh apa sih? Sehingga dari Jawa Barat pindah ke Jakarta, yang dari mana ke Jawa Barat gitu kan. Apa sih yang dicari? Yang dicari sama siapa nih? Yang dicari sama pemimpin yang ingin jadi pemimpin katanya. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, pemimpin itu yang dicari itu sebenarnya apa ya? Kepuasan pribadinya mungkin. Kepuasan pribadi ya. Kepuasan pribadi baik yang terkait dengan dunia, yaitu harta lah, gitu kan. Kemudian ketenaran barangkali. Nah. Karena kalau saya perhatikan, rasa-rasanya kalau mereka niat ngurus rakyat, tidak hanya kampanye wungkul juga nama. Di kampanye juga serius kan. Wah, program-programnya ada banyak janji-janji palsu. Rek ngurus rakyat ya kan. Makanya jadi ingat ya, aya nu nanya bahasa naon bedana pilkada jeung pilkabe nya gitu kan. Dikeluarkan. Gimana Tad? Apa bedanya Tad? Pilkada sama pilkabe Tad? Kalau pilkada ya kalau jadi lupa. Kalau PKB kalau lupa jadi. Bedana tuh. PKB kalau lupa jadi. Kalau pilkada kalau udah jadi lupa. Sebelum jadi mah masa kampanye sekarang ya Ustaz. Wah, itu juga aja pendekatan terhadap rakyat juga gitu kan. Jadi turun ke rakyat ya kan. Mere bantuan ya kan. Ya kan. Aya jalan goreng di beneran ya kan. Nah, itu mah pokok nih kan. Itu tuh mereka tuh kalau benerin jalan Ustaz, terus ngasih sembako gratis ya, atau enggak gratis lah, dibeli 1.000 dan biasanya minyak goreng 1 liter tuh enggak gratis, dibeli 1.000 jadi enggak money politik kan. Itu tuh sebenarnya uangnya dari mana sih dari mereka? Ya kalau kita lihat kan uang itu kan ini kita lihat bicara calon ya. Jadi kan cerita nama demokrasi itu kan milih pemimpin langsung ku rakyat kan, ini kan ya, betul. Pilkada cenanya. Pilihan kepala daerah langsung. Tapi kenyataannya kan itu kan. Tapi orang teh milih pemimpin pilihan partai politik. Diusungna ku partai politik. Buktinya contoh lah gitu kan, di DKI itu sempat rame kan. Opini masyarakat bahkan hayang Anies nyalon deh kan, naik deh. Tapi kenyataannya kan ngusung. Jadi demokrasi dari sisi fakta nage geus salah, geus mempar dari konsep demokrasi. Jadi istilahnya itu pilihan langsungnya itu pilihan rakyatnya manipulatif lah bahasa saya. Fakta nama eta pilihan partai politik. Nah, tadi lanjut ke pertanyaan. Dananya di mana? Partai politik di mana itu kan? Rada heran nih, Rada heran kan? Pasti biayanya kan miliaran. Jangankan gubernur itu kan. DPR aja, DPRD itu kan miliaran kan, 20 miliar paling dalam konteks kepala daerah yang lebih wah gitu kan. Nah, ya pertama pasti ya di samping dari calon sorangan, makanya kan nyalon pasti dia ya pribadi kan, calon tip pribadi, anggaran atau dana di partai politik gitu kan. Nah nanti kan ayah sumbangan ti para pemodal, para kapitalis. Ngamodalan calon anu didukung. Tapi lucu kamari waktu pemilihan di Amerika Serikat. Donald Trump Hillary Clinton. Di situ kan dia dipaparkan dina koran naon saya dihilapnya. Ternyata yang mendukung baik calon yang si Donald Trump dan satu lagi itu kebanyakan itu modalnya sarua. Perusahaan yang modalnya sama ada yang sama, cuman bedanya aja misalnya Microsoft gitu kan, dia ngadukung si Donald Trump, mere oge kak Hillary Clinton. Bukan, ngayo nama siapa sih?
Amerika pola, Yang perempuan aja. Bukan yang perempuannya. Perempuan. Hah? Kamala Harris. Nah, Oh iya, Harris. Kamala Jadi Harris. artinya saya lihat dan ini juga nggak jauh beda di Indonesia. Makanya bahasa para pengusaha itu kan kalau bicara investasi itu jangan simpan telur dalam satu keranjang. Oh, Nah, harus dibanyak lagi. makanya saya lihat semua pasti, gitu kan. Yang empat calon tadi itu, yang kalau bicara konteks Jawa Barat itu, ya pastilah ya support di para kapitalis. Karena kalau hanya mengandalkan dana pribadi, nggak akan kuat, ya kan? Ada yang Nggak akan punya dana sebesar itu ya. Sebesar itu kan. Ya. Walaupun tetap dia akan keluarkan untuk dana dari pribadi juga kan. Makanya nulisnya sok gelo gitu kan. Betul. Tapi ya, makanya nggak menang gitu kan. Dana gelo ya kan. Kang Dery RSJ-nya. Pasien Kang Dery langsung gitu. Banyak yang gila tuh karena memang uang yang dikeluarkan gede banget ya. Udah gede gitu kan. Kalah, bingung kan dari mana? Miliaran ya. Miliaran bukan ratusan juta. Kan? Iya benar, saya dengar juga pas untuk jadi kepala desa aja bisa sampai 5 miliar. Iya, itu kepala desa bayar apa lagi bupati. Berarti harus punya modal miliaran. Modal yang gede. Minimal 3M ya. Awal. Ini singkatan nih kayaknya nih. 5.550. Oh gitu ya ternyata. Jadi pengusaha tuh apa ya? Yang nggak mau gambling, akhirnya pasang aja di semuanya Di gitu. semua walaupun tinggal mana nulis gede gitu kan. Iya. Dia nggak duga ya kuat Kayaknya pasti, lebih ya, dia main di situ. Jadi itu fenomena. Makanya kalau saya perhatikan, saya tidak terlalu tertarik tadi dengan debat-debat ya kan. Itu kan Hanya hanya saya gimmick. Nggak nonton juga kan? Ya nonton sih tadi malam sepintas gitu kan. Nah, ya, tapi ya itulah ya kan. Nonton ulangannya ada kan ada ulangannya beberapa. Ya gitu aja kan. Ya. Hanya sekedar istilahnya itu gimmick politik apa ya? Iya, gimmick sih tadi. Gitu lah, bahasa Retorika aja. retorika aja itu kan. Di lapangan kemana itu kan? Tidak sesuai dengan yang Ada apa ini? Tinggal di set. Ces. Ini bukan properti ya. Sampe. Aduh, goreng sampe mantap ya. Aduh. Nah, bandrek. luar apa biasa. sih? Skoteng. Yang dari mana? Ceherang. Sehat. Naon ya? Sekoteng saya. Nggak apa-apa. Khusus. Oh, ini iya. mah kan tamu, Kan tamu, udah. Oh, kita Di sini mah udah umum. biasa. Nah, ini aja nih. Singkong, keju, balado. Ya itu pengusaha lagi ya? Halal ya halal. Bisa itu kan kayak saya ngomong harus sesuai dengan pesanan pengusaha ya. Bukan kan? Kayak kudu malikeun modal. Kan. Masya Allah. Ya, pilkada gitu sih. Luar biasa. Maka sambil. Siap. Sambil aya sampe Ayah sampe, Kang Dery. goreng sampe. Kadokan Kang Dery. Aduh. Susu teh. Isi warung. Bisi warna. Pilkada. Debat. Saya juga nontonnya cuman tadi malam sih, tadi malam aja. Sebelumnya. Tanggal berapa sih pilkada tuh? 27 November jadi Rabu depan ya. Tapi kan nanti aya masa tenang teh. Jadi kampanyenya dugi kaira tanggal 20 kalau katanya. Minggu masa tenang teh ya. Masa tenang asal ada ujiannya di kampus. Masa tenang. Masa tenang. Tapi kemarin teh viralnya ini saat viral di Twitter, di sosial media lah. Viralnya tuh di berbagai daerah. Iya. Debat pilkada itu kayak nggak berkualitas gitu kan. Visi misinya template banget. Terus retorika ataupun gaya pembawaannya juga agak apalagi banyak artis ya. Giliran ditanya tentang keilmuan atau kepemimpinan, bla 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 bla. Tanya iya ngajawabna ka mana? Gitu kan. Tanya ramu. Ya, cerminan pemimpin sekarang tuh gitu, atau gimana gitu ya? Ya ini kan
makanya saya juga nggak begitu tertarik gitu kan dengan debat gitu kan, dengan kampanye gitu kan, karena faktanya pas nu menang mah lain gitu kan. Iya benar ya. Contohnya pengalaman debat presiden dulu kan, wah kalau bicara debat ya kan intelektual banget waktu zaman Pak Anies dan Pak Prabowo gitu kan. Lalu kalau lulusan debat mah selalu menang gitu kan. Iya. Ya kan? Termasuk juga ketika pengerahan massa juga sering gitu kan, yang lebih banyak yang rakyat itu kan menginginkan pemimpin gitu ya. Yang menurut pandangan mereka lebih baik dibandingkan dengan yang keburukannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya gitu kan. Tapi tapi kan kenyataannya siapa yang menang gitu kan. Nah jadi akhirnya saya melihat bahwa kemenangan pemilu itu sebenarnya sudah disetting. Makanya kan ayah lelucon ya di penelitian para peneliti pengamat dari luar negeri tentang pilkada ataupun pemilu apapun di Indonesia itu kan. Jadi kalau di Amerika atau di tempat lain itu cepat ya kan memang gitu kan. Jadi misalnya baru pemenangnya diketahui setelah satu hari gitu kan. Yang lain 8 jam. Di Indonesia mah belum dilakukan pemilihan sudah diketahui pemenangnya gitu kan. Di Jawa Barat oke udah tahu pemenangan teh saha. Iya, di settingnya. Terus buat apa pilkada dong kan? Buat apa pilkada? Buat apa ada debat? Buat apa ya debat? Ya itu tadi kan mereka mengklaim ini sistem demokrasi, harus ada legitimasi dari rakyat. Jadi rakyat itu hanya sekedar digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan mereka, bahwa mereka itu dipilih oleh rakyat. Padahal mereka itu dipilih oleh oligarki, oleh para kapitalis dengan biayaan pemilu tadi gitu kan, dengan dana yang besar itu kan. Legitimasi aja berarti. Hanya sekedar legitimasi aja. Bahwa dipilih oleh rakyat dikasih euforia 5 tahun sekali gitu kan. Oh kita milih pemimpin gitu kan. Kenyataannya pemimpinnya sudah disetting. Bahkan pada akhirnya kalaupun benar-benar itu pilihan rakyat, ternyata kan kebijakannya juga nggak bisa sepenuhnya pro rakyat, karena sudah disetir, lain disitarnya, sitar ya, gitu. Karena para kapitalis, para pengusaha tadi yang membiayai kampanye dia, yang membiayai dia bisa menang gitu kan. Gak mau rugi dong ini tadi. Iya, akhirnya kan kudu balik modal ya kan. Itu yang saya lihat ya kan. Jadi pilkada itu hanya sekedar alat untuk legitimasi. Ya, pemimpinnya tadi saya katakan sebenarnya bukan pilihan rakyat, pilihan partai politik. Di belakang partai politik ada pengusaha yang ngemodalin, gitu kan. Itu fakta. Nah masyarakat harus tahu sebenarnya fakta realitas sistem demokrasi di Indonesia maupun juga di tempat-tempat yang lain di dunia hampir sama sebenarnya. Karena demokrasi itu kan ide khayal kan. Iya, yang buatnya juga gitu kan. Iya kan, hayalan, ide hayalan. Nggak mungkin lah rakyat semua memeriksa kan. Memerintah gitu maksudnya kan. Demokrasi itu kan teorinya pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dari rakyat. Nggak mungkin kan. Semua rakyat memerintah gitu kan. Pasti ada yang dibuat. Nah itu kan gitu perwakilan ya kan. Jadi dari sejak awalnya aja demokrasi itu ide hayalan, maka yang akhirnya terjadi itu kerusakan. Kalau yang itu yang calon tapi yang nggak pakai partai independen itu independen. Nah itu kan nggak ada sokongan diusung partai itu. Tapi pengusaha tetap ada. Belakangnya tetap ada. Walaupun agak sulit ya independen untuk menang. Ada di beberapa daerah memang independen yang menang gitu kan. Iya benar. Nah tapi tadi ingat di belakang itu pengusaha gitu kan. Ada sih 1-2 yang murni gitu kan. Tapi ya sangat jarang lah. Itu mah kekecualian lah istilahnya itu kan. Tetap pasti syarat kepentingan ya. Nah, tapi ketika mereka berkuasa menang independen itu juga nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena ada DPR nanti.
Makanya pada akhirnya walaupun tadi yang independen tadi menang, ujung-ujungnya dia akan masuk partai politik. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa mengambil kebijakan tanpa persetujuan DPR. Iya ya benar ya. Oh, Tetap aja campur tangan partai politiknya tetap ada. Tetap aja campur tangan partai politik pada akhirnya. Iya benar. Gitu. Kayak iya independen tuh kayak ini mah tanpa disokong partai, nggak ada oligarki, nggak ada apa, bersih dan sebagainya. Tapi padahal ya tetap aja. Kalau udah kepilih mah tetap ya harus. Iya harus. Sudah mah modalnya harus banyak juga itu kan dia. Nggak mungkin lah kalau nggak pakai modal kan. Pertanyaannya tadi kan walaupun dia independen kan modalnya di mana? Kalau modal sorangan kudu balik modal kan. Modal pengusaha ya kudu di jatah deh kan, dibalikin lagi kan. Tidak ada yang gratis semuanya. Iya. Terlebih lagi nanti kontrak politik tadi itu kan, ketika mengambil kebijakan-kebijakan, mengeluarkan aturan itu kan harus disetujui DPR. Iya. Ya kalau dia tidak punya partai politik, nggak punya temen. Nggak punya teman ya kan. Setiap kebijakan ditolak, ya, akhirnya nyerah gitu kan. Itu kebanyakan seperti itu. Akhirnya independen juga ya bisa berbuat banyak gitu kan. Walaupun mungkin dia istilahnya saya lepas dari partai politik, kenyataannya nggak bisa. Gitu. Iya karena jadi masyarakat itu kadang sekarang tuh posisinya contoh nih ya dari beberapa calon itu masyarakat menilai kayaknya nggak ada yang pas, tapi udah gimana lagi gimana lagi akhirnya tuh masyarakat gitu ya. Jadi udahlah terpaksa yang madorotnya paling sedikit katanya. Nah di dia masyarakat kuduna keluar tina kotak. Naon ngaranna teh? Dari kotak Pandora nya. Jadi dari out of the box out of the box lah bahasanya kan. Jadi masalah pemimpin, masalah ngurus negara lain urusan mata-mata pribadi urusannya kayak kaitannya dengan sistem tadi kan buktinya kan buktinya kan independen pun kalau dia kemudian tidak punya sandaran partai politik ketika dia berkuasa artinya selain individunya ada sistem ya aturan ya, yang akan menjalankan atau yang akan mengatur dia dalam menjalankan pemerintahan. Ya. Saya kemarin waktu aksi bela Palestina, itu kan, kebetulan kan berbarengan dengan pengumuman kemenangan Donald Trump. Ada wartawan yang wawancara. Betul. Karena Donald Trump itu didukung oleh umat Islam di Amerika itu, kira-kira apa dampaknya terhadap Palestina, kasus Palestina? Saya bilang nggak akan ada perubahan yang signifikan. Donald Trump itu hanya figur aja, ya kan. Sementara Amerika itu sistemnya itu sudah mapan, ya kan. Nggak bisa, gitu kan. Seorang Donald Trump itu kemudian mengambil kebijakan sendiri. Ya lagi-lagi kan itu janji-janji palsu aja. Nah sama hampir di semua daerah saya kira gitu kan, negara yang menggunakan sistem demokrasi ya sulit untuk seorang pemimpin itu dia bisa mengeluarkan gagasan-gagasannya. Kenapa? Karena dia harus dibawa bukan dikendalikan oleh aturan yang dibuat. Karena demokrasi itu kan ada bahasa ininya ya, bahasa kerennya itu kan dipisahkan tiga tadi kan, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, gitu kan. Jadi yang membuat aturan itu DPR, MPR, ya kan? Pelaksananya itu adalah tadi gubernur, presiden, bupati, itu kan yang disebut dengan eksekutif. Mereka itu akan menjalankan apa yang diputuskan oleh DPR. Ya. Atau wakil rakyat, katanya wakil rakyat. Cuma rakyat yang mana saya nggak tahu ya, rakyat yang mana misalnya. Nah akhirnya karena sudah kita bahas di awal tadi, karena partai politik cuma bukan wakil rakyat tapi wakil dari partai politik, DPR itu mereka mengklaim wakil rakyat, tapi wakil partai juga. Buktinya ketika anggota DPR partai X misalnya dia keras, itu bisa direcall gitu kan oleh partainya itu kan. Nah ini menunjukkan bahwa tadi ini sebuah
mekanisme yang sudah baku sulit untuk keluar dari itu. Makanya masyarakat harus melihat bahwa yang buruk di sebuah negara itu bukan hanya pemimpinnya, tapi juga sistem yang diterapkan oleh pemimpin tersebut. Ingat kan ucapan dari Mahfud MD ya, ketika dia dulu ya ketika dia sebelum menjadi penjabat, setelah menjadi pejabat, dia katakan gini terkait dengan sistem demokrasi DPR ya kan. Dia bilang, walaupun saya nggak setuju gitu kan, karena ini mempermainkan malaikat, kita nggak boleh untuk dihindari gitu kan. Malaikat itu kan makhluk suci yang tidak pernah berdosa gitu kan, ya kan. Katakanlah saya ganti bahasanya, sebaik apapun orang kalau masuk ke dalam sistem demokrasi, dia akan jadi setan juga. Saya nggak ngomong bahasa dia kan bukan ini kan malaikat dia bilang. Saya nggak setuju itu kan, karena berarti pengandaian yang terlalu jauh, sangat tidak mungkin kan, nggak boleh lah itu mempermainkan. Bahasanya kita ganti aja, sebaik apapun manusia kalau masuk dalam sistem demokrasi jadi setan juga, itu bahasa saya sedikit modifikasi gitu. Artinya apa? Sistem ini yang mempengaruhi orang gitu kan. Kenapa? Karena sudah baku ya. Dia harus ketika dia naik jadi daftar, walaupun jalur independen tadi itu kan, apalagi jalur politik, tetap aja dia sudah menantangi kontrak ketika dia menjadi kepala daerah, kepala negara, harus menjalankan undang-undang, menjalankan aturan yang dibuat oleh legislatif tadi. Nah, makanya kan kita bicara akhirnya sistemnya, aturannya yang diterapkan. Karena itu memilih pemimpin itu bukan hanya memilih orang sebenarnya, memilih apa yang akan dia terapkan ketika dia memimpin. Aturan mana? Kalau aturannya sama-sama demokrasi, sahawai nu ngamimpin sarua wae gitu kan. Paling beda sedikit ritme lah gitu kan. Tapi hasilnya nggak jauh beda. Tadi fakta dan demokrasi itu tadi dibiayai, dikuasai oleh oligarki. Siapapun yang memimpin pasti yang berkuasanya, yang menangnya oligarki. Makanya saya nggak percaya bohong kalau kemenangan rakyat, nggak ada. Kemenangan oligarki. Ya, jadi dari pertama kali contoh dari Indonesia merdeka itu hanya ganti orang terus kan. Dari dulu tuh ya. Iya. Ganti-ganti orangnya sudah tidak ada. Bahkan bahasanya itu kan, ini saya menunjukkan bahwa setiap ganti pemimpin itu bukan lebih baik. Kondisi ekonomi dan tuh, ya, politik juga itu kan. Ketika dulu zaman Soeharto itu kan kita ingin berubah ya dengan reformasi itu kan. Oh iya. Tapi apa? Kemudian masyarakat merindukan masih enak zaman Soeharto ya. Iya kabarnya. Enak zamanku tau. Ini berarti kan kondisi sekarang tidak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi memang problemnya tuh bukan pada orangnya saja. Bukan pada orangnya saja, itu yang harus kita ingat. Ada problem sistem yang diterapkan, sistem anu dijalankan. Saya sering mencontohkan ke masyarakat secara sederhana gini. Pembalap dan motor, ya kan? Ya. Ya kan? Ada cuma pembalap dunia. Ya. Marc Marquez. Ya, Rossi. Nah, Rossi itu kan. Canggih. Kemudian ada, saya pernah lihat bandingkan si Komeng. Ya kan, dia kan Yamaha soalnya, bukan iklan ya kan. Nah, kalau si Rossi tadi ya sebagai pembalap dunia itu kan, dia diberi motor yang bobrok, omong menurut mesinan. Kemudian balap yang Komeng pakai Yamaha tadi, kan mana? Komeng gitu kan. Jadi sistem ini menentukan besar. Jadi bukan supirnya, bukan hanya supirnya. Orang mah ributnya supirna we, ai mana, ai mobilna, itu kan. Kendaraanna, motornya tidak pernah kemudian upaya untuk diganti. Benar. Nah, harusnya masyarakat kita berpikir ke arah sana. Sudah saatnya kita itu berpikir lain ukur ganti jelema lah, ganti pemimpin, ganti sistem nak.